Shalom saudara-saudaraku, kita bertemu kembali melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan kali ini firman Tuhan yang menjadi penguat atau pengantar kita memasuki kehidupan di minggu yang baru ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 26. Sekali lagi Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 26. Dan adapun judul renungan kita adalah jangan bersikap bodoh menghadapi gelap pergumulan. Judul kita, jangan bersikap bodoh menghadapi gelap pergumulan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita membaca akan firman Tuhan dan menyimak akan perenungannya, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan Allah kami, Mesias kami yang hidup, terima kasih atas nafas hidup sehingga kami masih boleh hidup, bernafas, dan melakukan hal-hal yang lain dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami hendak membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu tetap menyala-nyala di dalam diri kami, agar kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, lalu melakukannya dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, mari biarkan Alkitab saudara terbuka, lalu mendengar akan perenungan firman Tuhan kita saat ini. Saudaraku umat Tuhan Yesus, berkaitan dengan judul renungan kita saat ini, yaitu jangan bersikap bodoh menghadapi gelap pergumulan, maka saya teringat akan sebuah pepatah Cina kuno yang berkata demikian, yang berkata begini saudara-saudara. Saat cahaya tiba-tiba gelap, saat cahaya tiba-tiba gelap, daripada kita sibuk mengutuki kegelapan, maka lebih baik kita mencari atau mengambil sebatang lilin, lalu menyalakan lilin tersebut. Saya ulang saudara-saudara. Saat cahaya tiba-tiba gelap, dan kita diliputi kegelapan, daripada kita sibuk mengutuki kegelapan tersebut, lebih baik kita mencari dan mengambil sebatang lilin, lalu kita menyalakan lilin tersebut. Nah saudara, sungguh nasihat atau pepatah yang sederhana ini terkesan sangat sederhana tetapi sangat bijak. Namun sayangnya saudara-saudara, seringkali kita hanya bisa mengetahui kebenaran ini, tapi kita tidak menghayatinya. Buktinya saudara-saudara, ketika kegelapan itu datang tiba-tiba, maka yang biasa kita lakukan, yang sering kali saudara dan saya lakukan adalah kita tidak segera mencari lilin atau mencari api untuk menerangi kegelapan itu, tapi kita tetap saja menggerutu, mengomel, mengutuk, mengadu sambil berpikir tentang hal-hal yang negatif. Padahal itu semua sama sekali tidak berguna. Coba, ketika kegelapan itu datang, tiba-tiba datang menghampiri kita, kita tidak sibuk dengan mengutuki kegelapan tersebut, tapi kita mencari lilin, mendapatkan lilin, lalu menyalakannya, maka tentu hal itu akan berguna. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas mendapat masalah yang sangat serius pada saat itu saudara-saudara. Masalah ini sangat mengancam nyawa mereka. Dikisahkan kepada kita bahwa pada saat itu mereka mengusir roh yang merasuki seorang wanita tukang tenung. Akibatnya, wanita itu tidak bisa menghasilkan uang lagi bagi para tuannya. Dan karena melakukan hal tersebut, maka Paulus dan Silas mereka dituntut, kemudian mereka dicambuk,
dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, mereka dimasukkan dalam ruang penjara yang berada paling tengah daripada ruangan tersebut. Di situ mereka ditempatkan di sebuah tempat yang paling gelap dan sangat dingin. Lalu tidak hanya itu saudara-saudara, kaki mereka pun dipasung. Tetapi saudara-saudara, di tengah kesakitan karena luka, deraan cambuk, dan ketidaknyamanan karena ikatan rantai dan pasungan tersebut, serta di tengah-tengah suasana yang begitu pengap, begitu gelap, ya, yang Paulus lakukan, yang Paulus dan Silas lakukan adalah mereka jauh dari sikap mengeluh atau mengumpat, saudara. Tapi yang mereka lakukan adalah, menurut bacaan kita pada saat ini, mereka mencari Tuhan. Mereka menyanyikan pujian-pujian bagi Allah. Dan Paulus dan Silas pun dikuatkan oleh hal tersebut. Lebih dari itu saudara-saudara, dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa akhirnya Paulus dan Silas dibebaskan secara ajaib oleh Allah. Sekali lagi saudara, ketika Paulus dan Silas mengalami gelapnya pergumulan, gelapnya penderitaan, mereka tidak menggerutu, mereka tidak sibuk mengeluh, tapi mereka mencari kemuliaan Tuhan. Mereka mencari api kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka secara ajaib. Saudara bisa lihat dalam ayat bacaan kita, di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 yang kita baca saat ini. Nah, saudara-saudaraku, kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, mungkin di minggu-minggu yang lalu, bahkan memasuki kehidupan di minggu yang baru saat ini, saudara dan saya, rumah tangga kita, mungkin usaha dan pekerjaan kita, bahkan kesehatan kita, sedang didera oleh berbagai macam ketidaknyamanan yang membuat hidup kita begitu gelap, diliputi oleh mendung pergumulan. Dan hal itu bisa saja membuat saudara dan saya hanya duduk mengeluh dan menggerutu, bahkan mengutuki serta mempersalahkan Tuhan dan keadaan. Nah saudara, untuk sikap seperti ini, saya mau bilang buat saudara, bahwa sikap seperti ini adalah sikap yang bodoh saudara. Sikap yang tidak berguna. Sebab sikap ini tidak akan menghantarkan kita pada kelegaan atau solusi. Nah, daripada bersikap bodoh seperti hal tersebut, maka firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan melalui Paulus dan Silas. Saya mau katakan, daripada bersikap bodoh mengutuki setiap persoalan dan pergumulan yang mendera kita, cobalah akan resep dari Paulus dan Silas. Daripada hanya mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang negatif, yang makin menyusahkan, mungkin ada lebih baik jika saudara dan saya mencari Tuhan. Salah satu cara yang paling baik adalah pilih satu lagu pujian saudara. Pilih satu lagu pujian. Nyanyikan lagu pujian itu dengan sepenuh hati. Angkat pujian itu kepada Allah. Maka Allah akan mengalihkan pikiran dan hati kita dari masalah, dari gelapnya pergumulan saat itu. Dan bukan hanya itu saudara. Yakin dan percaya bahwa Allah sanggup merubah kegelapan pergumulan kita menjadi terang yang begitu luar biasa. Yakinlah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saudara dan saya tidak bersikap bodoh dalam menyikapi persoalan dan gelapnya pergumulan hidup kita, yakinlah bahwa Yesus Allah kita, Dia akan memberi sukacita di hati kita yang akan tetap membuat kita tetap merasa nyaman sekalipun dalam kesulitan. Jadi saudara-saudaraku, daripada bersikap bodoh terhadap setiap
persoalan dan pergumulan yang membuat hidup kita gelap di minggu yang lalu, bahkan di minggu yang akan datang, mari menyanyi saudara-saudara. Mari nyalakan lilin pujian kita. Angkat hati kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan terang dalam kegelapan pergumulan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu saat ini. Ampunilah kami karena kami sering kali yang kami lakukan adalah kami sibuk menggerutu, kami sibuk mengeluh, bahkan sibuk menyalahkan Tuhan dan keadaan saat persoalan dan pergumulan hidup melanda kami. Kami menjadi manusia-manusia yang bodoh, yang ingkar terhadap kuasa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Kami menjadi manusia-manusia yang bodoh, yang ingkar terhadap kuasa Tuhan yang pasti lebih besar dari gelapnya pergumulan-pergumulan hidup kami. Oh Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan dan kebodohan kami ya Tuhan. Lalu dengan iman percaya, kami mau memuji nama-Mu. Sebab memuji nama-Mu sambil menyerahkan seluruh persoalan dan pergumulan kami, maka kami yakin dan percaya gelapnya pergumulan kami akan berubah menjadi sesuatu yang terang benderang dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berkatilah kami sebagai pasangan suami istri. Berkatilah kami sebagai orang tua, sebagai kaum lansia. Juga berkati kami sebagai anak-anak dengan berbagai macam cita-cita dan harapan kami. Berkati juga pekerjaan kami, baik kami sebagai pegawai negeri sipil maupun kami sebagai aparat. Berkati juga akan pekerjaan kami sebagai karyawan, sebagai karyawati swasta. Berkati juga akan setiap usaha-usaha kami Tuhan. Selama pekerjaan, selama usaha itu kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus dengan takut akan Tuhan, maka semua itu pasti akan menjadi rema bagi hidup dan keluarga serta rumah tangga kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Engkau memberkati setiap obat-obatan, baik obat-obat kimia maupun obat-obat herbal yang kami pakai dalam proses pemulihan dan kesembuhan kami dari sakit penyakit yang kami derita ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Yesus, Yahweh Rafa kami, yang pasti memulihkan dan pasti menyembuhkan kami. Berkati bangsa dan negara kami, bersama dengan semua pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, termasuk presiden dan wakil presiden yang kami sangat kasih dan cintai. Lalu Tuhan, Engkau tetap menyertai akan semua gereja-gereja-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan dan bersekutu serta bersaksi dalam gereja-Mu, dalam persekutuan-Mu. Biarlah kami semua tidak mudah diperhamba oleh pergumulan-pergumulan hidup kami, tapi kami hanya berharap dan tetap bersandar kepadamu. Dan biarlah kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu dari Yesus Tuhan kami, melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang agung dan kudus, tetap menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, kita telah mendengar akan sabda firman Tuhan. Biarlah kita tetap bermegah di dalamnya. Dan saya, Pendeta Hendra Dores, dan seluruh tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang di minggu yang baru. Percayalah bahwa Tuhan sayang kita semua. Shalom.